Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ismi Hani Mutiara, ana min Makasi. Wa al-an adrusu fi syu'bati ta'lim al-lughatil arabiyyah fi kulliyati tarbiyah wa ta'lim fi Jami'ah Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan nahwu mutaqaddim yang berjudul isim fa'il dan amal. Kita langsung saja ke pembahasannya. Bismillah, di sini terdapat judul yaitu isim fa'il dan nama saya yaitu Hani Mutiara dengan NIM 124 20 30 125. Nah, selanjutnya terdapat materi-materi yang saya akan bahas ya pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian isim fa'il, yang kedua ada bentuk-bentuk isim fa'il, yang ketiga ada i'rab isim fa'il, dan yang terakhir ada amal isim fa'il. Nah, di sini kita awali dengan pengertian isim fa'il, yaitu ismul fa'il ismun mushtaqun lidilalati ala man waqa'a minhul fi'il. Yang artinya isim fa'il adalah isim mushtaq yang menunjukkan kepada pihak yang melakukan fi'il. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa isim fa'il itu ialah isim mushtaq yang menunjukkan kepada pihak yang melakukan fi'il, yaitu pihak yang melakukan suatu pekerjaan. Jadi isim fa'il itu ialah pihak yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Misalnya di sini contoh, nama rajulu fahuwa naimun. Nah, di sini kata naimun, di sini kata naimun ialah isim fa'il dari jumlah tersebut, dari nama rajul fahuwa naimun, yang artinya laki-laki itu tidur, maka ia adalah orang yang tertidur. Nah, naimun di situ termasuk isim fa'il, yaitu yang melakukan suatu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Tidur, kan artinya itu naimun itu ialah orang yang tidur gitu. Jadi suatu pelaku perbuatan tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari isim fa'il. Yang pertama ada dari fi'il 3 huruf. Nah, pokoknya bentuk-bentuk isim fa'il itu terdapat dua, yaitu yang sulasi dan ghair sulasi. Yang pertama yang sulasi, yaitu yang terbentuk dari 3 huruf, dibentuk dengan wazan fa'ilun. Apabila fi'ilnya huruf alif maka berubah menjadi hamzah. Nah, kalau yang pertama ini, jika dia dibentuk dari jika dia mempunyai 3 huruf, maka isim fa'ilnya dibentuk dari wazan fa'ilun. Contohnya di sini, kataba. Kata kataba jika di isim fa'ilkan menjadi katibun, kan dia mengikuti wazan fa'ilun gitu. Terus di sini ada to'ana menjadi to'inun, qara'a menjadi qari'un gitu. Nah, di sini kan ada keterangan apabila ain fiilnya huruf alif maka dirubah menjadi hamzah. Nah, saya tidak memasukkan ya ke PPT ini. Pokoknya jika huruf ain fiilnya, huruf ain fiil kan berarti huruf yang kedua. Nah, ini nih. Kalau kataba kata taknya. Nah, kata tak ini jika dia huruf alif, misalnya kata soma. Kata soma kan huruf ain fiilnya tuh hamzah. Nah, maka jika dia menjadikan isim fa'il, maka dia menjadi soimun gitu. Nah, fathah huruf alifnya itu dirubah menjadi hamzah gitu. Nah, yang kedua terdapat dari ghair sulasi atau fi'il lebih dari 3 huruf. Kalau ghair sulasi berarti ada yang rubai dan sudasi, dan kumasi juga. Rubai, kumasi, sudasi. Nah, di sini keterangannya isim fa'il dari fi'il lebih dari 3 huruf dibentuk secara mutlak dengan wazan mudhari'nya, dengan merubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang didommahkan dan mengkasrahkan huruf sebelum terakhir. Nah, kalau misalnya isim fa'ilnya dibentuk dari ghair sulasi, dia tuh mengganti huruf mudhara'ah, dia tuh misalnya kata qatala, kan ada
qatala yuqatilu. Nah, kalau misalnya yang lebih dari yang gue resolusi itu diambil dari mudhari'nya dulu. Misalnya kata qatala, di sini ada kata qatala. Nah, diganti ke fi'il mudhari' jadi yuqatilu. Nah, huruf mudhari'ahnya itu diganti menjadi huruf mim berharokat dhammah. Mim berharokat dhammah di sini. Nah, mim berharokat dhammah. Jadi dari yuqatilu menjadi muqatilu. Nah, kalau di sini kan sudah ya. Nah, huruf sebelum terakhirnya berharokat kasroh gitu. Kayak di sini seperti contoh qatala muqatilun, ahsana yuhsinu menjadi muhsinun, afada yufildu kalau isim fa'il kan menjadi mufildun, syara'a yusyari'u kalau isim fa'il kan menjadi musyari'un, taqaddama yataqaddimu, taqaddama yataqaddamu. Nah, kalau di sini taqaddama yataqaddamu. Nah, dia tuh kan yataqaddamu kan. Nah, terus huruf mudhari'ahnya diganti. Huruf mudhari'ahnya kan itu huruf ya, huruf yang mencirikan dia tuh fi'il mudhari gitu. Ada ya, ada ta. Nah, kalau yutaqaddamu mah itu tuh ya gitu. Terus diganti menjadi huruf mim berharokat dhammah. Dan sebelumnya diganti menjadi kasroh. Jadi taqaddama kalau isim fa'il menjadi mutaqaddimun. Jadi bentuk-bentuk isim fa'il itu ada yang apa? Ada yang sulasi dan ghair sulasi. Kalau yang sulasi diikut dengan wazan fa'ilun, oh iya, di sini yang sulasi itu yang pertama ya yang dari fi'il 3 huruf. Yang dari fi'il 3 huruf. Jadi ini itu tuh jika fi'ilnya berharokat kasroh atau berharokat dhammah, maka dia tidak termasuk ke isim fa'il. Dia tuh akan menjadi sifat musyabahat. Nanti ya ada pembahasan sifat musyabahat gitu. Jadi kalau misalnya huruf keduanya dhammah atau sukun, maka dia menjadi sifat musyabahat. Nah, selanjutnya terdapat i'rab isim fa'il. Isim fa'il digunakan dalam bentuk mufrad, musanna, dan jamak bersamaan dengan mudzakkar dan muannats. Jadi, isim fa'il itu bisa digunakan dalam bentuk mufrad, musanna, jamak gitu. Dia bisa dalam beberapa bentuk gitu. Nah, bersamaan dengan mudzakkar dan muannatsnya. Jadi, bisa disesuaikan dengan mudzakkar dan muannatsnya. Lalu isim fa'il itu di-i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Misalnya contoh, minal afdhali an takuni muqtasidatan, yang artinya sebaiknya engkau dalam kurung wanita berhemat. Nah, muqtasidatan di sini menjadi khabar kana mansub dengan fathah gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu amal isim fa'il. Ketika di dalam kalimat, isim fa'il mempunyai satu bentuk dari dua bentuk berikut. Nah, jadi isim fa'il itu terdapat dua bentuk. Yang pertama, tidak menunjukkan kepada melakukan suatu pekerjaan. Pada kondisi ini, isim fa'il tidak beramal seperti fi'il. Nah, kalau yang pertama itu isim fa'ilnya itu tidak menunjukkan suatu pekerjaan. Jadi di sini isim fa'il tidak beramal seperti fi'ilnya. Itu karena dia tidak melakukan suatu pekerjaan. Misalnya di sini contoh, ja'al qadi huwa 'alimun mahirun wubilqa 'alal qatili. Ja'al qadi artinya hakim telah datang. Jadi dia tidak menunjukkan suatu pekerjaan. Al-qadi itu hakim telah datang gitu. Jadi tidak menunjukkan suatu pekerjaan. Nah, keterangannya di sini isim fa'il tidak menunjukkan kepada suatu kejadian, hanya menunjukkan kepada nama atau sifat gitu. Nah, di sini kan dia tuh ja'al qadi, misalnya ini huwa 'alimun mahirun. Nah, di sini
mahirun. Dia tuh alimun mahirun di sini, dia tidak menunjukkan suatu pekerjaan, hanya menunjukkan suatu sifat dan suatu sifat pekerja tersebut, yang artinya dia pekerja yang profesional gitu. Jadi tidak ada suatu pekerjaannya gitu. Jadi hanya menunjukkan sifat dan nama atau sifat. Jadi pada kondisi ini isim fa'il tidak beramal seperti fi'ilnya gitu. Nah, pada bentuk yang kedua atau ketentuan yang kedua menunjukkan kepada melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau yang bentuk pertama kan tadi tidak melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau ini pada kondisi ini melakukan suatu pekerjaan. Pada kondisi ini isim fa'il beramal seperti fi'ilnya karena dia bisa merofakkan fi'ilnya dan menasabkan maf'ulnya misalnya. Nah, di sini pada kondisi yang kedua terdapat dua syarat atau dua keadaan. Yang pertama, isim fa'il diberi alif lam bermakna alladzi, allati dan sebagainya. Nah, pada keadaan pertama isim fa'il diberi alif lam, jadi bermakna mausul gitu. Diiringi oleh kata yang bisa disiratkan sebagai fa'il dan maf'ul bih seandainya kita letakkan pada posisi isim fa'il beserta maknanya. Nah, kondisi yang pertama itu beralif lam gitu dan dia itu bermakna mausul. Contoh di sini, ja'a rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang lelaki yang mulia, saudaranya itu. Nah, jadi di sini ja'a rajulu al-fadilu. Nah, al-fadilu ini menjadi isim fa'il. Itu. Nah, akhuhu ini fa'il. Akhuhu menjadi fa'il, ismil fa'il al-fadilu li'anna al-fa'il mahalu bi alif lam wa dzakaru ba'dahu fi'luhu. Nah, ini bisa dibaca ja'a rajulu alladzi al-fadilu akhuhu. Gitu. Jadi artinya tuh telah datang lelaki yang mulia. Telah datang lelaki yang mana? Yang mulia saudaranya itu gitu. Jadi dia tuh bisa bermakna mausul jika disertai dengan alif lam. Nah, di sini alif lam. Gitu. Jadi ja'a rajul al-fadilu akhuhu. Al-fadilu menjadi isim fa'il untuk fi'ilnya akhuhu. Jadi artinya telah datang lelaki yang mulia. Nah, telah datang lelaki alladzi, yaitu yang mulia saudaranya itu. Jadi dia itu bisa dibaca ja'a rajulu al-fadilu alladzi ja'a rajul alladzi al-fadilu akhuhu gitu. Nah, yang kedua yaitu kosong dari alif lam. Disyaratkan untuk mengamalkan isim fa'il pada kondisi seperti ini harus menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Nanti bisa diletakkan pada posisinya dengan fi'il mudhari dan harus bertopang kepada suatu sebelumnya. Misalnya terletak setelah nafi, istifham, mubtada atau mausul. Nah, kalau yang ini dia tuh kosong dari alif lam. Jadi disyaratkannya itu harus fi'il mudhari dari fi'il mudhari'nya gitu. Terus harus kalau enggak awalnya tuh terletak huruf nafi, istifham, mubtada atau mausul. Contohnya di sini al-falahu harisu tauruhul arba. Artinya petani itu sapinya membajak sawah. Nah, al-harisu ini tauruhu ini menjadi isim fa'il ismil fa'il harisun. Nah, yang menjadi isim fa'il di sini harisun. Nah, al-arba menjadi maf'ul bil ismil fa'il harisun. Nah, ini contoh ini bisa dibaca al-falahu yahrusu sauruhul arba. Begitu. Nah, itulah pembahasan tentang isim fa'il dan amalnya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Syukron. Nah, itulah tentang pembahasan isim fa'il dan amalnya. Semoga teman-teman mengerti ya.
maaf atas segala kekurangan saya pada saat menjelaskan. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.